Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait apa itu Mu'tazilah gitu. Pertama yang kita tahu, kita ngebahas tentang sejarahnya dulu nih, kenapa terciptanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu merupakan suatu kelompok pada awal abad ke-8 di Irak, terutama di kota Basroh. Mereka awal itu namanya I'tazala, yang berarti menarik diri atau memisahkan diri. Awalnya nih kelompok ini memisahkan diri dari ulama-ulama Sunni, ulama-ulama yang mengikuti aliran Sunni gitu. Karena mereka itu lebih ibaratnya lebih rasional katanya gitu kan. Pemikiran Mu'tazilah dipengaruhi oleh karya-karya filsuf Yunani, terutama Aristoteles, serta oleh pemikiran filsafat Iran kuno. Mereka menekankan pada rasionalitas dalam agama dan keyakinan, dan mempertanyakan beberapa konsep keislaman yang teologi seperti sifat-sifat Allah dan masalah takdir. Pemikiran Mu'tazilah didasarkan pada pemahaman rasional terhadap ajaran Islam. Mereka menekankan pentingnya akal dalam memahami ajaran agama dan mencari pemahaman yang koheren dan rasional tentang prinsip-prinsip keimanan. Ada beberapa contoh yang terkait dalam pemikiran Mu'tazilah. Yang pertama ada masalah tauhid. Untuk masalah tauhid, mereka sama dengan kebanyakan muslim, kesatuan Allah dan menolak bentuk-bentuk syirik atau penyekutuan atau berbagai keyakinan lainnya sama. Nah, yang kedua ada adilnya Allah. Nah, ini sedikit berbeda dengan kita-kita. Mereka beranggapan bahwa Allah itu maha adil, ya. Dan mereka juga meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk membuat pilihan bebas dari kehendak Allah gitu. Jadi kalau kita mau berbuat yang dosa gitu, ya itu pilihan kita gitu loh. Jadi tidak dianggap suatu dosa yang besar gitu untuk suatu perkara tertentu. Terus yang ketiga ada penolakan bid'ah. Mereka sangat menolak bid'ah atau inovasi dalam agama, dan mereka cenderung untuk mengikuti ya dari teks-teks yang sebelum-sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya. Ada lagi penekanan pada akal. Jadi mereka menekankan pentingnya akal dalam memahami agama dan menafsirkan teks-teks suci, kitab Al-Quran atau Sunnah berdasarkan akal mereka, karena akal dianggap sebagai alat yang penting untuk mencapai pemahaman yang benar-benar tentang ajaran agama. Itu kritik terhadap hadis. Mu'tazilah cenderung kritis terhadap hadis yang tidak sesuai dengan pemahaman rasional mereka tentang ajaran agama. Dan yang terakhir ada ijtihad. Mereka mendorong praktik ijtihad, yaitu upaya untuk memahami hukum Islam melalui analisis dan penalaran pribadi, bukan sekadar mengikuti tradisi yang ada. Jadi mereka benar-benar kayak pakai otak sendiri gitu loh. Pemikiran Mu'tazilah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teologi dan filsafat Islam, terutama dalam menetapkan dasar-dasar bagi penggunaan akal dalam pemahaman agama. Jadi perlu diketahui kelompok Mu'tazilah ini sebenarnya kelompok sesat, karena mereka terlalu apa-apa itu akal. Padahal sejatinya juga agama itu ada yang beberapa memang tidak bisa kita
pakai akal gitu loh, emang udah terbentuk dari sananya gitu, otak kita nggak nyampe. Tapi orang-orang Mu'tazilah ini berpikir bahwa semuanya itu harus bisa pakai akal, pakai rasionalitas. Nah, siapa sih pendirinya Mu'tazilah ya kan? Pendirinya Mu'tazilah ialah pendiri Mu'tazilah itu Wathi bin Atha. Mereka memisahkan diri dari majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Baru dari situ mereka gara-gara memisahkan diri itu diberikan nama, yaitu nama Mu'tazilah. Itu sejarah singkat Mu'tazilah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.